Yasmin segera mengumpulkan energi dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Dia dengan cepat melakukan riasan tipis untuk menutupi lingkaran hitam matanya, lalu mengganti pakaiannya dengan setelan yang rapi dan turun ke bawah mengenakan sepatu hak tinggi. Dari kejauhan dia melihat dua sosok familiar yang sedang bersandar satu sama lain di sofa lobi. Langkahnya berhenti dan senyumannya langsung lenyap dalam seketika. Namun sudah terlambat baginya untuk pergi. Saat melihatnya, Jason segera mengerutkan kening, tiba-tiba berdiri mengambil beberapa langkah ke depan, meraih tangannya dan menariknya. "Yasmin, hebat ya kamu, sampai mengikuti ke sini." Yasmin mengerutkan bibirnya dan mengerutkan kening. Mereka akan segera bercerai, walaupun Jason salah paham pun dia malas menjelaskannya. Dia melepaskan tangan Jason lalu berkata sambil tersenyum sopan, "Pak Jason, aku sedang bekerja, tolong bersikap sopan." Jason mengerutkan kening, ia berkata dengan sinis dan tidak sabar, "Uang yang aku berikan kurang, sampai kamu harus bekerja menyajikan minuman." Yasmin tertawa sinis, dia tidak pernah menyembunyikan kemampuannya dalam merancang dari Jason. Kalau Jason sedikit saja perhatian padanya, pasti akan menyadari gambar-gambar yang biasa dia gambar. Tapi Jason tidak mencintainya, jadi tidak pernah memberikan sedikit pun perhatian padanya. Dia bahkan berpikir setelah meninggalkannya, dia hanya bisa bekerja menyajikan minuman. "Kita sudah bercerai. Walaupun aku bekerja menyajikan minuman pun tidak akan sampai membuatmu malu. Kamu sekarang seperti ini, apa tidak takut Nona Joanna akan salah paham?" Selama 3 tahun ini pernikahan mereka telah dirahasiakan. Sepertinya Joanna bahkan tidak tahu dia siapa. Jason mendengar poin yang utama, ia berkata dengan wajah dingin, "Perceraian apa? Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Yasmin meliriknya. Malam itu Jason hanya memikirkan Joanna, mungkin bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Biasanya Jason tidak pulang ke rumah, tentu saja tidak melihat surat perceraian itu. Ini kelalaiannya. Dia berusaha keras melepaskan genggaman tangan Jason. Dia berusaha mempertahankan ketenangannya. "Tidak ada apa-apa. Besok surat perceraian akan dikirimkan ke kantormu. Jangan lupa menandatanganinya." Jason masih ingin bertanya, tapi dia melihat Joanna berlari dari lobi ke arahnya sambil berjinjit, memperlihatkan lesung pipinya yang manis. "Jason, ada apa?" Jason segera mengubah perkataannya. "Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang ke sini?" Joanna mendekat ke sampingnya dengan manis, lalu dia berkata dengan manja dan lembut, "Aku melihat kamu tidak keluar-keluar. Jadi aku datang ke sini. Apa kamu mengenal pramuniaga ini?" Suara Jason dingin, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dengan acuh tak acuh. "Aku salah orang." 3 tahun pernikahan, namun di dalam perkataannya seperti lebih buruk daripada orang asing. Yasmin mencibir, tapi dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Saat dia akan bergegas pergi, Joanna sudah menggandeng lengan Jason dan menghampirinya. Dia berkata dengan pengertian, "Salah mengenali juga bisa dibilang takdir.
pasti mau meramaikan bisnismu. Apa kamu bisa menunjukkan gaun pengantin rancangan Sani pada kami? Walaupun otak Yasmin sudah tidak dipenuhi dengan masalah percintaan, tapi dia tetap membeku saat mendengarnya. Apa Jason begitu tidak sabar? Mereka belum resmi bercerai, sudah mau menikahi Joanna. Gaun pengantin yang disebutkan Joanna adalah satu-satunya gaun pengantin yang dirancang Sani dalam beberapa tahun terakhir. Masih digantung di posisi paling mencolok di toko LM dan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi. Semua orang di dalam hati mengerti kalau barang ini bukan untuk dijual. Yasmin sendiri yang menjahit setiap jahitan gaun itu dengan sangat hati-hati dan seksama demi janji yang Jason tidak akan penuhi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membawa mereka berdua ke depan gaun pengantin. Dia menatap ekspresi terkesima dan gembira Joanna. Dia mundur beberapa langkah dan ekspresi wajahnya pelan-pelan menjadi muram. Joanna dengan bersemangat menunjuk ke gaun pengantin di etalase. Aku menginginkan yang ini. Jason mengangguk tanpa ekspresi. Boleh, cobalah. Asisten yang berjalan di samping dengan hati-hati mengingatkan. Pak, model ini tidak kami. Sebelum dia selesai berbicara, Yasmin menyelanya dan berkata, harganya agak mahal, 18 miliar 700 juta. Setelah mendengar harga tersebut, terlihat jelas Joanna ragu-ragu. Harga tersebut setara dengan karya desainer ternama internasional dan jelas terlalu mahal. Namun dari segi desain memang tidak kalah dengan brand ternama manapun. Gaun pengantin ini konon sudah dirancang lebih dari 3 tahun lalu, tapi sampai sekarang tetap terlihat memukau. Jason melirik Yasmin tanpa ekspresi, memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan santai, yang penting kamu suka, yang ini saja. Dia menyerahkan kartu itu kepada pramuniaga dengan santai. Gesek saja, tidak ada pinnya. Joanna dengan penuh semangat memeluk Jason erat-erat. Jason, aku sangat mencintaimu. Yasmin mengalihkan pandangannya. Di dalam hatinya ada rasa kesal yang tidak bisa dijelaskan. Benar saja 18 miliar bukan apa-apa bagi Jason. Selama Joanna menginginkannya, Jason akan memberikannya tanpa ragu. Yasmin mengangguk dan memberi isyarat kepada asisten di sampingnya untuk menggesek kartunya. Asisten itu tidak menjawab dan menatap Yasmin dengan cemas. Bagaimana ini bisa dijual? Ini adalah gaun pengantin yang dirancang Yasmin untuk diri sendiri. Bohong jika mengatakan tidak ada sedikit pun rasa tidak rela. Tapi mereka akan bercerai, tidak akan ada pesta pernikahan. Jadi untuk apa menyimpannya? Dia terkekeh dan berkata, bukankah Bos Luna sudah bilang, bodoh namanya kalau tidak menerima bisnis. Terlebih lagi mendapatkan uang dari Jason bisa dibilang telah menjual dengan baik. Asisten mengambil kartu itu dengan enggan dan menggeseknya. Yasmin sendiri yang memindahkan tangga dan menurunkan gaun pengantin dari lemari pajangan. Saat waktunya untuk mencoba, Joanna menunjuk ke arah Yasmin. Kamu masuk dan bantu aku mencobanya ya, tidak memerlukan orang lain.
Yasmin tanpa sadar melirik ke arah Jason. Apa dia akan membiarkan istri yang belum diceraikan membantu tunangannya mencoba gaun pengantin? Sebelum Yasmin menyelesaikan pikirannya, dia mendengar Jason berkata dengan nada penuh kasih sayang, "Maaf, merepotkanmu." Jason berdiri di bawah cahaya dan bayangan lampu sorot dengan tangan di dalam sakunya. Separuh pakaiannya tampak terang, sedangkan sisanya berada di bawah bayang-bayang. Dia tampak lebih tinggi, wajahnya tampak mulia, dengan aura dingin yang membuat orang biasa tidak bisa mendekatinya. Yasmin mendengus dalam hati dengan senyuman penuh arti di wajahnya. "Ini bukan masalah. Sudah bagian dari pekerjaanku." Mencoba gaun pengantin, begitu pula serah terima saat menikah. Jason memandangnya dengan dingin. Yasmin menafsirkan ekspresi pria itu sebagai peringatan. Dia memberi isyarat padanya sambil memegang gaun pengantin dengan tersenyum profesional. "Jangan khawatir. Aku akan menjaga istri Anda dengan baik." Kamar pas LM sangat luas, lebih dari cukup untuk 2 orang. Yasmin membantu Joanna mengenakan gaun pengantin tanpa perubahan ekspresi. Gaun pengantin tersebut dibuat sesuai dengan ukuran Yasmin. Walaupun postur tubuh Joanna sudah sangat bagus, tapi tetap saja sulit mengenakannya. Terutama di bagian pinggang, dia sudah mencoba menarik nafas dengan keras, namun resletingnya tetap tidak bisa menutup. Setelah mencobanya beberapa kali, keduanya sedikit berkeringat. Yasmin tidak punya pilihan selain berbalik dan keluar untuk mengambil gunting. Dia berlutut di belakang Joanna dan melepaskan beberapa kunci di bagian pinggang gaun pengantinnya, lalu menutup resletingnya dengan susah payah. Dia membungkuk untuk merapikan ujung gaun dan berusaha mengurangi kecanggungan. Nanti hanya perlu melakukan penyesuaian pada ukurannya. Joanna memandang dirinya di cermin. Bagian atas gaun pengantin terlihat lebih cantik dan indah daripada di etalase. Dia tampak sangat elegan karenanya. Dia menatap Yasmin dengan pandangan merendahkan. "Sudah berapa lama kamu mengenal suamiku?" Yasmin berhenti sejenak, menegakkan tubuh, mengangkat alisnya dan berkata, "Dia sudah bilang salah orang." Joanna memandang Yasmin di cermin, ekspresinya santai. "Benar juga, setiap hari dia sangat sibuk. Mana mungkin punya waktu mengenal pegawai kecil seperti kalian." Yasmin hanya tersenyum. Joanna melanjutkan, "Cukup sulit bekerja di sini, bukan? Apa ini sistem komisi?" Yasmin membantu merapikan ikat pinggang sambil berkata dengan santai, "Lumayan, aku tidak mendapat komisi." "Oh, kalau begitu kamu adalah manajer toko." Mata Joanna berbinar. Yasmin berpikir sejenak dan berkata, "Benar." Dia dan Luna memiliki tanggung jawab masing-masing. Dia bisa dibilang manajer toko. Joanna membungkuk dan mengeluarkan kartu nama dari tasnya, lalu berkata dengan menggoda, "Suamiku sangat menyukai desain Sani dan berencana melakukan pesanan jangka panjang untukku. Tapi aku ingin Sani melakukan rancangan sesuai dengan keinginanku. Apa kamu bisa membantuku? Suamiku adalah presiden PT Gunawan. Uang bukanlah masalah. Aku juga bisa mengenalkan konsumen padamu." Yasmin merasa ironis.
Jason menyukai rancangannya. Lalu apa dia tahu perancang yang ingin dia carikan untuk Joanna adalah istri yang sudah bersama dengannya selama 3 tahun? Dia tidak menerima kartu nama yang diberikan Joanna padanya, lalu berkata dengan nada dingin, "Suamimu sangat berkuasa. Dia seharusnya bisa menghubungi Sunny sendiri. Daripada meminta bantuanku, bukankah lebih baik kamu meminta bantuannya?" Joanna tidak pernah menyangka akan ditolak. Dia langsung marah mengambil kembali kartu namanya dan berkata dengan marah, "Memang benar, aku lupa dengan level kalian ini. Seharusnya tidak akan bisa bertemu dengan desainer besar seperti Sunny." Selesai bicara, dia mendorong Yasmin menjauh dan keluar dari kamar pas. Saat bertemu dengan Jason yang menghampirinya, dia langsung bertingkah seperti kelinci kecil yang tertindas. Dia bergumam dengan sedih, "Jason, apa kamu bisa bantu aku mengganti orang? Sikapnya sangat buruk." Jason melirik Yasmin, alisnya berkerut, tidak mengerti apa arti kehadirannya di sini. Melakukan pekerjaan kasar seperti ini, bahkan ditindas orang lain, seperti langit dan bumi jika dibandingkan dengan kehidupan di keluarga Gunawan. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sinis, "Kalau tidak bisa tunduk, jangan bekerja sebagai pelayan." Yasmin merasa tertusuk oleh perkataannya. Dua orang ini sangat kompak, bisa dengan tegas memutar balikan fakta. Dia menggerakkan sudut bibirnya dengan dingin dan nadanya sedikit kasar. "Baiklah, aku akan mengganti orang untuk Anda. Aku harap Anda berhasil mendapatkan kontak Sunny dan mengenalkan banyak klien pada kami." Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan area kamar pas, memanggil asisten dan berpesan, "Saat masuk nanti, jangan sebutkan identitasku." Setelah jeda, dia menambahkan dengan garang, "Jika dia bertanya, katakan saja suami Sunny meninggal, jadi dia tidak memiliki keinginan untuk merancang." Ingin mencari Sunny, mimpi saja. Asisten masuk dan mendengar Joanna mengeluh kepada Jason, "Kamu lihat sikap dia. Aku sangat menyukai gaun pengantin ini, makanya mau minta kontak Sunny padanya. Tapi dia malah bersikap seperti ini. Sikap pelayan zaman sekarang benar-benar buruk." Kepala Jason sakit karena rengekan Joanna. "Untuk apa kamu berdebat dengan seorang pelayan? Aku akan menyuruh orang mencarikan Sunny untukmu." Asisten tidak bisa menahan cibiran dalam hati, berpikir Sunny tepat di depan mereka, tapi malah disinggung masih mau mencari Sunny. Dia menyampaikan perkataan Yasmin tanpa perubahan ekspresi. "Maaf, suami Sunny meninggal. Dia tidak menerima tamu." Kelopak mata kanan Jason terangkat dengan dingin. "Kalau begitu, tunggu saja. Baru menjadi janda, memang sangat menyedihkan." Setelah disiksa oleh Jason seperti ini, Yasmin sudah tidak mengantuk lagi. Dia pun menelpon Luna. "Hari ini aku menghasilkan 18.700.000.000. Cepat datang untuk merayakannya." Begitu mendengar ini, Luna langsung tahu kalau gaun pengantin itu terjual. Lagi pula sudah bercerai, menjualnya lebih bagus. Dia hanya penasaran, siapa yang begitu boba, kaya dan murah hati? Jason. Yasmin tersenyum pahit. Membelinya untuk Joanna.
Tenggorokan Luna hampir pecah. Dia langsung meninggikan suaranya. "Kamu masih menjualnya?" Mata Yasmin memerah. Dia mendongak untuk menahan air matanya dengan susah payah. "Lagi pula tidak rugi. Ini cukup untuk menutupi biaya selama 1 tahun. Hanya saja dia bekerja keras selama 3 tahun untuk membuat gaun pengantin orang lain. 18.700.000.000. 18 Juli adalah tanggal saat mereka menerima sertifikat. Sepertinya Jason sudah lama melupakannya. Di malam hari, Yasmin minum banyak alkohol. Luna juga menemaninya dengan loyal. Dia minum lebih banyak dan langsung tergeletak. Yasmin mengantarnya pulang naik taksi, kemudian kembali ke toko. Di dalam perjalanan dia tiba-tiba teringat Jason belum melihat surat perceraian. Dia harus mengambil dan mengirimkannya. Jadi dia tiba-tiba mengubah jalurnya dan pergi ke rumahnya selama 3